Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, hari ini saya berharap setiap kita ada dalam keadaan baik-baik saja, sekalipun ada pergumulan, ada masalah, ada hal-hal yang memang kita sampai hari ini tetap gumuli, tapi kita percaya kita masih punya Tuhan, kita percaya kita masih ada kekuatan bersama dengan Roh Kudus, dan kita percaya kita akan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Bagian kita adalah tetap terus bersandar kepada Tuhan, saudara, karena firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran terhadap firman Kristus. Jadi firman Tuhan membuat kita terus membangkitkan iman percaya kita, menguatkan jalan-jalan hidup kita. Di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin jahat ini, kita perlu tetap terus hidup bukan karena melihat tapi karena percaya, sehingga tetap terus kita berjalan dalam iman kita kepada Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, saya juga kembali mengajak setiap umat Tuhan, bantu bagikan kembali, share kembali renungan singkat ini. Jika renungan ini memberkati saudara, bagikan kembali sehingga ada banyak umat Tuhan lainnya juga boleh menerima berkat yang sama yang kita terima. Mari kita berdoa, kita akan renungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, hari yang dahsyat, hari yang luar biasa yang Tuhan Yesus sudah jadikan buat setiap kami. Kami mengucap syukur. Kami percaya setiap benih firman yang hari ini akan kami dengar, Tuhan sendiri yang memakainya untuk menguatkan dan meneguhkan hati kami dalam mengiring Tuhan. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, Alkitab mengajarkan kepada setiap kita bahwa hidup orang percaya bukan karena melihat, tetapi karena percayanya kepada firman, kepada Allah. Itu sebabnya kenapa dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang pertama, Alkitab mencatat seperti ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Sampai di sini dulu sebelum saya lanjutkan, kita ngerti dulu saudara bahwa iman adalah pondasi. Sama-sama bilang sama saya, pondasi. Iman adalah dasar atau pondasi dari apa? Dari segala sesuatu. Jadi dalam kehidupan kita, segala sesuatu dari semua aspek kehidupan kita itu dasarnya itu cuma satu saudara, iman. Kenapa iman? Karena kita tahu apapun juga yang ada di depan kita, apapun juga yang ada yang kita lihat dan bahkan kita dengar, seringkali membuat kita takut, membuat kita khawatir saudara. Itu sebabnya iman inilah yang menjadi pondasi, karena bangunan kuat tergantung pondasinya. Kalau pondasinya tidak kuat, maka sebuah bangunan akan mudah sekali hancur. Tapi sebaliknya kalau pondasinya kuat, dasarnya kuat, bangunan setinggi apapun itu akan tetap kokoh. Dimulai dari sebuah pondasi. Sama dalam kehidupan kita pun demikian saudara. Alkitab katakan iman ini pondasinya. Iman ini adalah landasannya. Iman ini adalah dasarnya dari apa dikatakan segala sesuatu. Segala sesuatu yang apa? Yang kita harapkan. Jadi orang percaya punya pengharapan. Nah, sebaliknya orang yang tidak lagi memiliki pengharapan, sejatinya orang tersebut imannya sudah gugur. Kenapa? Karena hidupnya tidak lagi memiliki pengharapan. Tidak lagi memiliki pengharapan bahwa rumah tangganya akan pulih. Tidak lagi memiliki pengharapan bahwa suami, istrinya, anak-anaknya akan dijamah di lawat Tuhan. Tidak lagi memiliki pengharapan bahwa Tuhan akan buat terobosan dalam ekonominya. Tidak lagi memiliki pengharapan bahwa Tuhan sudah akan menyembuhkan dia. Kehilangan gitu saudara pengharapan. Kenapa seorang bisa kehilangan pengharapan? Sederhana, karena imannya gugur. Iya, iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kita punya pengharapan nih. Oh Tuhan, saya berharap suatu saat saya akan melihat kemuliaan Tuhan ada atas anak-anak saya. Tuhan, aku berharap rumah tanggaku akan dipulihkan. Tuhan, aku punya pengharapan bahwa Engkau akan pakai hidupku untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, aku percaya, aku punya pengharapan bahwa sakit penyakitku suatu saat akan dijamah disembuhkan Tuhan. Itulah pengharapan. Dan pengharapan itu harus punya dasar. Dasarnya apa? Iman. Kenapa iman? Karena pengharapan itu kita belum lihat.
Ya, pengharapan itu kita belum lihat, saudara. Nanti setelah tahapan berikutnya, Alkitab katakan begini, dan bukti. Nah, ini baru kita bisa lihat. Bukti itu sesuatu yang bisa kita lihat, saudara. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa itu yang tidak kita lihat? Hope. Pengharapan tadi adalah sesuatu yang tidak kita lihat, dan karena iman itulah kita akan melihat ada buktinya. Jadi sesuatu yang tidak kita lihat, saudara, sesuatu doa yang belum kita lihat jawabannya, pintu yang belum dibukakan oleh Tuhan, itu belum kita lihat gitu loh. Ya, tapi kita punya pengharapan. Pengharapan akan apa? Suatu saat aku akan melihat hal ini terjadi dalam hidupku. Suatu saat aku akan melihat hal itu terjadi dalam hidupku. Itulah pengharapan. Dan pengharapan itu hanya bisa dimiliki oleh orang yang memiliki iman. Jadi kalau saudara lihat hari-hari ini, saudara kayak kehilangan pengharapan, hidupnya penuh dengan kekhawatiran, hidupnya penuh dengan ketakutan, itu ciri-ciri dari orang yang tidak lagi memiliki pengharapan, orang lagi yang kehilangan iman. Kalau kita ada di posisi itu saat ini, engkau mulai takut dengan berita-berita yang ada, engkau mulai khawatir dengan keadaan yang ada, situasi yang ada, engkau mulai panik. Please, kembali lagi sadar bahwa imanmu sekarang sedang down. Kalau iman kita sekarang sedang down, maka yang harus kita lakukan sederhana. Alkitab sudah kasih tahu bocorannya, saudara, buat kita. Apa itu? Iman timbul dari pendengaran akan firman. Jadi kalau iman kita lagi kurang saat-saat ini, jangan-jangan kau sedang kurang baca Alkitab. Engkau sedang kurang bergaul dengan firman. Ayo kembali kepada firman Allah. Ayo kembali kepada janji Allah. Dipastikan imanmu akan bangkit. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Jadi pastikan dalam kehidupan kita ini, saudara dikasih dalam Tuhan, miliki iman. Karena iman adalah pondasi hidup kita, maka kita nggak bisa jauh-jauh dari firman Tuhan. Itulah yang membuat iman kita semakin hari semakin bertumbuh. Di sisi lain, Ibrani 11 ayat yang ke-6 katakan demikian. Tanpa iman, perhatikan, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Gak mungkin orang bisa mengikut Tuhan. Karena seringkali sudah dikasih dalam Tuhan, Tuhan memberikan janjinya yang kita belum lihat. Dan kita bisa menggapai janji itu ketika kita berjalan dalam iman. Kita gak akan pernah melihat janji Allah kalau kita gak pernah beriman. Atau kita imannya tawar gitu loh, saudara. Imannya down. Tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi ayo saya ajak setiap umat Tuhan. Ciri-ciri orang yang imannya mulai down apa sih? Gampang khawatir gitu loh. Dengar berita terus dapat gampang sekali terintimidasi, gampang sekali takut. Ayo, ketika engkau sedang dapati hal-hal itu hari-hari ini, saya ajak setiap umat Tuhan kembali ke firman Tuhan. Baca Alkitab, pegang janji Tuhan, berdoa. Itu akan membuat imanmu bangkit. Dan ketika imanmu bangkit, engkau akan memiliki pengharapan. Dan ketika engkau memiliki pengharapan, engkau akan melihat bukti dari segala apa yang kau harapkan bisa terjadi dalam kehidupanmu. Jangan pernah kehilangan iman. Karena ketika kita kehilangan iman, kita kehilangan akan segala sesuatunya. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat berkat firman-Mu. Terima kasih buat benih daripada firman-Mu yang hari ini tertabur di hati kami. Hamba berdoa dimanapun umat-Mu berada mendengarkan firman Tuhan. Tuhan dapati mungkin di antara mereka ada yang takut hari-hari ini. Ada yang khawatir hari-hari ini. Ada yang cemas menghadapi setiap keadaan dan situasi. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Biarlah kami kembali datang sama Tuhan. Kami kembali merenungkan firman Tuhan. Memegang janji Tuhan. Karena kami percaya ketika kami mendekatkan diri kami kepada Tuhan, ketika Engkau berfirman maka semuanya jadi. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa biar kekuatan Tuhan anugerahkan atas setiap kami. Tetap terus kami berharap, tetap terus kami percaya mujizat masih ada bersama-sama dengan Tuhan. Firman-Mu termaterai dalam hati kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Oh, thank you Jesus. Tetap terus beriman. Tetap terus percaya. Sekalipun kau belum lihat, tapi engkau akan memiliki pengharapan yang akan menghasilkan sebuah bukti yang dapat engkau lihat.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.